Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapa yang pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 6 November 2022 atau pada tanggal 12 Kisvan 5783, diambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 22 saudaraku, yang berkata demikian. Sementara ke-300 orang Gideon meniup sangkakalanya, Yahweh membuat pedang musuh yang satu ditikamkan kepada yang lain, bahkan ke seluruh pasukan itu, sehingga beberapa tentara melarikan diri sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sehingga ke perbatasan Abel Mehola dekat Tebat. Saudaraku, perekop yang baru saja kita baca ini, saudaraku, adalah tentang Gideon mengalahkan orang-orang Midian. Saudaraku, seorang pemuda bernama Gideon dipakai Bapa Yahweh kembali, saudaraku, untuk memimpin bangsa Israel yang dalam keadaan tertindas ini, saudaraku, dan diserang. Dan Gideon, saudaraku, akan berperang melawan Midian, yang sudah orang-orang Midian yang akan menyerang mereka, saudaraku. Dan jumlah orang Midian ini sangat banyak sekali, saudaraku, sehingga Gideon mengumpulkan saudara-saudaranya yang lain, saudaraku, dari suku-suku yang lain, yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim 6 ayat 36, yang berkata, lalu Gideon ayat 35, ia juga mengirimkan utusan kepada seluruh suku Manase untuk bergabung dengannya, juga suku Asyer, suku Zebulon, Naftali, sehingga mereka pun turut bergabung dengannya. Saudaraku, jadi Gideon juga berpikir secara manusia tentunya untuk memimpin, karena ini berperang, saudaraku. Konsep berperang adalah kekuatan menentukan untuk kemenangan, saudaraku. Bila kuat, pasukan yang kuat, persenjataan yang kuat, tentu itu akan menjadi sesuatu kemenangan dalam suatu peperangan, saudaraku. Itu konsep dalam berperang. Namun, saudaraku, cara Bapa Yahweh ternyata tidak seperti itu untuk memimpin Gideon ini, saudaraku, membawa bangsa Israel, karena Bapa Yahweh ingin menunjukkan kembali kuasa kebesarannya untuk memimpin bangsa Israel ini, saudaraku. Dan kemudian Bapa yang memerintahkan untuk semua yang sudah dikumpulkan oleh Gideon, yang ragu-ragu untuk kembali pulang, saudaraku. Dan akhirnya mereka pulang, kurang lebih ada 10.000 kembali pulang, saudaraku, dari yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian Bapak yang melihat lagi bahwa jumlah tersebut masih terlalu banyak. Bapak yang memerintahkan yang sisa tersebut yang akan dibawa, dipimpin oleh Gideon menyerang bangsa Midian ini, saudaraku, untuk minum air di sungai, saudaraku. Dan saat minum ini ternyata terlihat ada dua kelompok, saudaraku. Satu kelompok yang minum langsung ke air tersebut dengan cara menjilat seperti seekor anjing meminum air, saudaraku. Namun satu kelompok lagi adalah orang yang minum air dengan mengambil airnya dengan tangan, kemudian baru meminumnya, seperti itu, saudaraku. Dan orang yang minum air dengan mengambil air dengan tangannya dan lalu meminumnya di dalam tangannya ini, saudaraku, jumlahnya 300 orang. Dan Bapa yang berfirman, hanya dengan 300 orang itu saja cukup, saudaraku. Dan yang lainnya yang langsung minum air dengan seperti minum seekor anjing di sungai, disuruh kembali pulang, saudaraku. Jadi Gideon membawa pasukan hanya 300 orang yang akan menyerangi pasukan Midian yang jumlahnya sangat banyak, saudaraku. Saudaraku, kita lihat betapa disinilah Bapak menunjukkan kuasa dan kebesarannya kembali kepada bangsa Israel, bangsa pilihannya ini, saudaraku. Dan terjadilah pada malamnya Gideon membagi 300 orang itu menjadi 3 kelompok atau 3 regu, 100, saudaraku. Dan mereka mengelilingi pasukan Midian yang sedang berkemah dan berjaga-jaga pada malam hari. Yang mereka lakukan, Gideon lakukan, saudaraku, dan 3 kelompok ini adalah mereka mengangkat obornya pada malam hari dan meniup sangkakala dan memecahkan
semua boing-boingnya saudaraku dan membuat suara kericuan demikian saudaraku. Kemudian kuasa Bapa Yahweh turun atas Gideon dan pasukannya, sehingga dengan suatu situasi seperti itu membuat kepanikan bagi suku bangsa orang-orang Median ini saudaraku, yang jumlahnya sangat banyak, yang akan memerangi Israel ini saudaraku, yang sedang berkemah. Akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain saudaraku. Jadi Gideon tidak perlu berperang langsung saudaraku, dia hanya meniup sangkakala, mengangkat obor-obornya dan memberikan suara-suara kegaduhan, membuat kepanikan bagi Median, pasukan Median ini saudaraku, dan saling membunuh satu sama lain. Dan akhirnya kemenangan di pihak Gideon saudaraku. Saudaraku, lewat renungan bacaan ini saudaraku, kitab suci kita menunjukkan bahwa di kitab Hakim-Hakim betapa seringnya jatuh bangun bangsa Israel saudaraku dalam melakukan ketaatan kepada Bapa Yahweh. Hal yang sama juga tentu bisa terjadi bagi kita orang-orang yang percaya. Kita selalu sering masih jatuh bangun dalam melakukan dosa-dosa yang kita kerjakan saudaraku. Namun saudaraku, mari saudaraku, Bapa Yahweh tetap mengasihi kita, mengasihi saudaraku dan saya dan kita semua, karena kita sudah datang menyembah kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Dan kitab suci mencatat untuk kita juga harus minta pengampunan. Yesaya 1 ayat 9 saudaraku, bahwa Yesus sangat mengasihi dan mengampuni setiap orang yang bersalah kepadanya saudaraku. Dan inilah yang harus menjadi kekuatan bagi kita, bahwa Bapa yang juga mengasihi kita hal yang sama juga seperti Bapa yang mengasihi bangsa Israel. Karena kita menyembah Tuhan yang sama yang disembah oleh Gideon juga saudaraku, dan yang kita sembah yaitu Bapa Yahweh, sang pemilik Samayim itu saudaraku, yang bertahta di Samayim. Dan kita juga nanti rindu untuk datang masuk ke Samayim itu saudaraku. Dan itulah suatu sikap iman yang sudah sangat tepat. Untuk itu saudaraku, lewat bacaan renungan Haftara ini meneguhkan kembali kepada kita, walaupun kita dalam keadaan situasi apapun saat ini, seolah-olah kita menjauh dari hukum Bapa Yahweh, kita kembali saudaraku. Ayo kembali, kita ditesupahkan harus kembali saudaraku. Jangan terus makin menjauh, karena Bapa Yahweh sangat mengasihi kita saudaraku. Seperti halnya Bapa Yahweh juga sudah mengasihi kita lewat pengorbanan Yeshua HaMashiach di kayu salib itu saudaraku, lewat darah yang sudah tercurah dan lewat penyaliban Yeshua HaMashiach. Begitu dalamnya kasih Bapa Yahweh, dan tentu kasih itu harus sampai kepada kita semua yang sudah datang menyembah kepadanya. Dan pembelaan Bapa Yahweh, firman mengatakan, turun secara ajaib dengan caranya Bapa Yahweh. Amin, haleluya saudaraku. Dan jangan ragukan itu saudaraku. Gideon saudaraku cukup dengan 300 orang untuk menyerang pasukan Median yang jumlahnya berpuluh-puluh ribu saudaraku. Akhirnya bukan Gideon yang berperang, tapi mereka saling bunuh-bunuhan. Itulah caranya Bapa Yahweh. Demikian juga kita, untuk menghadapi masalah kita terus berpegang kepada Bapa Yahweh, maka cara Bapa Yahweh akan turun tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dan tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kasih karunia. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Kita tidak akan dipermalukan saudaraku, dan bersama Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua masih ada keselamatan yang pasti itu. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.